Kembali lagi di Kok gak Gabucoy. Kembali lagi di The Bacot Show. Semakin bacot. Semakin asoy. Ya, kembali lagi bersama gue Caca di sini, Caca Setiva dan Fitri Mei Iskandar. ya, sekarang kita dapat tamu undangan ya. Tamu narasumber. Kita sekarang kita hitam-hitam. Ya, hitam-hitam. Ada maknanya hari ini. Kenapa kita hitam-hitam? Ya, hitam-hitam. Oh, bukan ya. Salah. Ya, jadi kita di sini kebetulan yang tadi gue disebutin sama bini gue itu bintang tamu dari Gabucoy. Gue sebut duluan sih. Oke, mungkin kita langsung aja panggil aja dulu ya. Mau siapa dulu nih? Yang dari bintang tamunya dulu aja ya, Mas Wisnu. Silakan Mas. Halo. Lama nggak ketemu kita. Yoi, lama banget. Apalagi ya gara-gara ada virus ini rese banget. Ya, ini virus rese. Nggak dibikin lagu nih, Mas? Hah? Udah banyak yang bikin. Oh, udah banyak yang bikin. Oh, satu lagi nih, kita undang juga. Ini teman di channel gue juga satu lagi, Gabucoy. Dia penggemar metal. Penggemar metal. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu deh nih. Mana? Dek, silakan masuk. Adek, Christian. Yo. Kok mukanya kayak bapak? Iya, muka K-pop tapi seleranya metal. Ya biasa oplas coy. Oh iya, Mas Wisnu boleh jelasin dulu nggak Mas? Mas Wisnu dari band mana Mas? Gua sekarang jadi gitarisnya Divine. Sama gua di band namanya Jenglot. Di Jenglot gue main bass. Kalau Divine thrash metal, kalau Jenglot grindcore. Bedanya? Bedanya yang grindcore lebih brutal. Aku mau nanya nih ke Mas Wisnu. Mas Wisnu, kenapa sih bisa kepincut sama genre metal? Pada dasarnya sih gue nggak ngambil genre tertentu ya. Cuman kebetulan aja waktu itu gue dapat ajakan buat main metal dan jadinya pas gue jalanin kayaknya yang jalan itu gitu loh. Tapi pada dasarnya gue apa aja sih nyambung. Oke, nih gue mau nanya sama Ade nih. Dek, lu kenapa sih bisa suka metal? Padahal kan tampang lu bukan tampang metal gitu loh. Alasannya apa gitu loh? Bisa tampang lu tuh boy band banget soalnya. Iya. Nah, sebenarnya gue denger metal tuh nggak lama ya. Gue dari itu terjun metal tuh 2009, zaman gue masih SMA. Tadinya gue suka punk, suka denger Green Day segala macam untuk kan. Terus baru denger metal tuh denger lagu As I Lay Dying itu tuh pertama kali gue denger. Terus gue asik juga ya main lagu kayak gini ya. Dan sama sekali waktu itu tuh gue belum tahu apapun tentang musik, kayak gue cuma denger doang. Cuma gedebak itu asik gitu. Asik aja gitu. Kayak ngeluapin emosi yang tertahan gitu ya. Iya. Terus pas gue liat liriknya tuh apa ya? Metal tuh justru liriknya tuh lebih ngena. Sayang aja susah tersampaikan karena kan di screen kan orang denger nggak semudah itu kan. Cuman kayak lebih cocok sih di kuping gue, lebih cocok aja. Balik lagi ke Mas Wisnu ya. Pernah punya pengalaman manggung paling buruk nggak? Pernah. Di mana? Waktu itu main sama Karis. Sini sebel. Jadi sebetulnya dibilang buruk banget juga enggak. Jadi waktu itu kita main bandnya namanya Burning Legend. Jadi dia metalnya metalcore gitu lah, metal zaman sekarang lah. Terus main di mana waktu itu ya? Pokoknya udah daerah Jawa Barat lah. Pas sudah di situ kita disediain tempat kayak kos-kosan gitu. Jadi yang bukan di daerah situ bandnya dapat kos-kosan. Ya. Pas udah nunggu lama banget, tahu-tahu si vokalisnya si Joy datang bilang, ada kabar buruk nih. Kenapa? Mau yang buruk atau yang bagus dulu? Yang bagus dulu dah. Oke. Yang bagusnya kita udah dikasih duitnya nih. Oh gitu, wah senang. Bayar Kabar dulu buruk kita, kabar buruknya kita nggak jadi main. Anjir, ada jauh-jauh nggak jadi main. Ngeselin. Kenapa? Iya makanya karena acaranya ternyata nggak pakai izin. Oh, dibubarin. Iya, dibubarin polisi gitu.
Oh sayang banget ya. Tapi kan tetap dibayar ya. Ya, tetap dibayar lah. Ya lain bisa nggak dibayar itu mah. Oh. Cuma nggak enak sih kalau lagi hati udah pengen tampil banget terus tiba-tiba nggak tampil kayak gimana? Gemes. Nah, iya bener banget. Ya sih. Udah kayak tertahan gitu ya. Iya. Kayaknya lagi udah apa gitu teman orgasmenya. Iya. Jadi istilahnya datang cuma jemput duit doang gitu. Transfer aja ya. Iya. Gabut ya, itu namanya gabut. Iya gabut bener. Oh, iya. Dek, gue mau nanya juga nih sama lo nih. Kalau untuk lu siapa idola lu dan ada niatan nggak buat jadi musisi metal? Kalau gua dulu idolanya itu Tim Lebesis itu vokalisnya SRE Dying. Terus gue sempat idolain si Corey Taylor juga. Si Randy Blade juga. Itu vokalisnya Lamb of God. Cuman kalau sekarang ini gue lagi tergila-gila sama si John Petrucci sih. Gue baru nemu Dream Theater itu baru denger itu berapa tahun yang lalu gitu. Terus gue liat kan musiknya kan kompleks kan. Emang nggak easy listening sih sebenarnya kalau Dream Theater gitu. Bahkan di lagunya dia kan panjang-panjang dan panjang itu tuh penuh tuh. Nah itu dia tuh yang bikin enak aja denger. Cuman ya itu dia balik lagi nggak semua orang bisa denger lagu kayak gitu kan. Sama kayak lagu metal itu orang denger lagu metal, wah ini satanik nih, wah ini setan nih segala macam. Ya itu udah kata-kata lazim banget tuh kalau denger metal, wah nih lu penganut setan lu pasti lah ya. Jangankan metal ya, aku dengerin Linkin Park saja. Nenek aku bilang gini, kamu ngapain sih dengerin lagu setan kayak gini? Gitu. Linkin Park kan nggak ada apa-apanya dibandingin metal. Nah, Mas Wisnu, aku nanya nih ya, kenapa ya rata-rata nih anak band metal itu rambutnya gondrong, dan kalau misalkan pakai baju perform gitu tuh hitam dan robek-robek itu identiknya kenapa harus kenapa kayak sih gitu? Harus kayak gitu? Kalau rambut kayaknya nggak semua deh. Maksudnya bebas aja gitu. Cuman kan istilahnya kan metal kan basicnya kan dari rock. Rock itu kan istilahnya apa ya? Pemberontakan sama kemapanan lah gitu. Jadi pada gondrong. Terus kalau item-item ya gue nggak tahu emang kayaknya emang dari sononya. Tapi gue sebetulnya udah bosen pakai item-item. Jadi gue sekarang kalau misalnya manggung itu nggak pernah lagi pakai kaos band. Kadang-kadang gue pakai kaos Madonna. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang pakai kaos kartun gitu-gitu. Jadi lebih bebas lah. Kebebasannya lebih tergambar ya. Iya, lebih nyantai gitu. Kalau di musik metal sendiri nih buat Mas Wisnu ya, itu tuh ada sisi kelamnya nggak sih di dalam dunia musik metal? Paling mabok main cewek paling. Itu sih yang basic ya. Tapi kalau yang lebih expert lagi biasanya bener-bener satanik juga ada. Oh gitu? Ya bener-bener manut satan gitu? Ada. Kan genrenya ada tuh black metal. Black metal itu bener-bener itu. Tapi itu beneran menganut gitu? Iya. Oh, bukan hanya buat show-nya dia aja gitu, tapi di belakang dia mungkin alim gitu. Ya mungkin kelihatannya orang alim, cuman lu tahu aja kan orang alim kayak gimana. Rahasianya di belakang. Lebih kejam biasanya. Oh, tapi pengikutnya apa kayak fansnya sendiri, saya nih fans black metal itu dia biasanya ngikutin nggak sih, ngikutin jadi satanik gitu? Tergantung ya. Kalau misalnya emang dia fanatik banget, biasanya modelnya sama aja. Banyak yang nyekam nggak? Nyekam apa sih? Mengecam. Mengecam boleh. Yang mau ngecam banyak. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu nih, Mas ya, gue sempat lihat dulu si Ozzy Osbourne, terus Marilyn Manson, itu yang sampai Marilyn Manson yang gue ingat dia pernah bakar Alkitab, si dia makan kepala burung ya. Nah, itu emang bagian buat perform apa emang beneran sataniknya itu? Kalau Ozzy, yang gue tahu ya, dia tuh sebenarnya bego. Jadi pas pertama kali makannya bukan burung dulu, itu kalong. Oh, kalong. Kalong. Pas dia gigit kalong, sangkain kalong bohongan. Nggak taunya beneran. Gitu.
habis manggung langsung disuntik ini santuk rabies. Terus udah gitu yang burung juga sama, disangka bohongan. Ya, ternyata gitu. Gue baru tahu ini. Itu bego-begonya dia aja. Soalnya gue pernah nonton, jadi ada ada video judulnya God Bless Ozzy Osbourne. Jadi itu videonya diambil pas dia udah tua sekarang. Jadi isinya yang kayak dia ngebahas waktu masa mudanya kayak gitu kan, terus sambil nonton video. Pas nonton video dia bilang, gila ya gue bego banget waktu zaman dulu gitu. Gue dalam setahun gue bisa ngitung berapa hari gue sober gitu. Gitu sih. Tapi kalau Marilyn Manson emang benar dia? Ya kalau itu kan stage act aja sih. Kalau stage act ya. Iya sih. Pernah baca juga sih di buku biografinya, kata sih nggak benar yang katanya tulang rusuknya dipotong lah gitu. Iya. Nggak bohongan tuh. Ini pendapat kalian ya tentang misalnya gini, metal itu identik dengan kayak yang tadi bilang seks bebas, narkoba, mabok, segala macem. Kalau misalkan ada yang misalkan orang tua gitu, kamu ngapain sih metal-metal kayak gini nih, kan identik dengan narkoba, seks bebas, bla 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 gitu. Kalian tuh encounter-nya gimana? Justru gue nggak suka yang kayak gitu. Karena gue juga jadi musisi juga pas keadaan gue udah punya keluarga. Terus udah gitu buat gue ngapain sih kayak gitu. Jadi ya gue jadi musisi baik-baik aja lah. Yeah, right. Baik. Kalau Adek gimana, Adek? Kagak sih. Dengerin coy. Dengerin. Fans mah ngefans. Cuman kan nggak perlu ngikutin mereka juga. Cukup ngikutin lagunya aja. Kalau misalnya gini, lo mengidolakan sesuatu nih. Terus idola lo ini melakukan suatu kesalahan yang nggak terlalu fatal sih. Tapi dikecam sama orang-orang gitu. Karena perbuatannya ini dianggap kurang nggak bermoral lah gitu kata orang-orang. Tapi menurut lo biasa aja. Nah, lo ninggalin fans lo itu, ninggalin idola lo atau bodo amat, gue suka musiknya gitu? Nggak, jadi dulu gue suka banget sama S.A. Daeng gitu kan. Terus vokalis itu dipenjara karena percobaan mau ngebunuh istrinya. Padahal itu dia tuh, kalau nggak salah gue baca, dia tuh Christian metalcore justru. Kebalikannya, orang kan satanik, dia Christian metalcore. Sering gereja, sering ikut drama pasca. Mereka itu semua berlima itu. Cuman tiba-tiba dia dapat kasus mau bunuh istrinya. Nah itu kan semua fans pada ngecam kan. Pada wah nggak bener sih ternyata. Tapi gue tetap ngikutin aja. Terus selama beberapa tahun tiba-tiba IG-nya balik lagi, IG band itu terus comeback dengan dia yang lebih powerful lagunya. Wah itu udah lupa tuh semua masalahnya. Kalau nggak salah dia sempat manggung di Jakarta dulu ya sebelum ditangkap kan? Itu gue nonton. Iya itu gue. Dia 2 kali datang. Pertama tuh album Innocent Between Us, kedua di Hammersonic tahun 2000 berapa dulu. Iya, yang Hammersonic kalau nggak salah udah gitu dia ditangkap kan. Iya, abis itu dia ditangkap. Udah tuh hilang tuh. Terus band-band anggota lainnya bikin band baru namanya Woven War. Cuma gue kurang suka genre-nya. Terus gak lama IG-nya balik lagi dengan lagu. Gue bingung nih, masih teaser lah kayak Gabuca ada teaser gitu. Pas sebelum vokalisnya nyanyi, dia cuman kayak cuman ada tangan ngambil mic gitu. Itu tuh lama tuh. Anjing siapa nih vokalisnya? Siapa nih? Pas beberapa minggu kemudian di reveal gitu, ternyata dibalik lagi, wah tuh gila coy. Pecah itu. Oke, berarti kalau emang suka musik benar-benar dari karyanya ya, bukan dari sikapnya si idolanya ya, Dea. Tuh, kayak itu si Dream Theater dulu kan gila banget tuh zaman ada Mike Portnoy kan, wah tuh dewa kan Mike Portnoy, siapa bisa ngalahin Demand Drum tuh kan. Cuman pas pada saat ganti ke Mike Mangini kan album pertama kali Mike Mangini kurang nendang lah. Cuman tetap aja gue ikutin sampai sekarang album yang barunya tuh tetap jadi lagi ya. Orang kan butuh proses tuh penggantian, kayak Slipknot juga berganti drummer, ganti basisnya meninggal segala macam. Cuman yang gue tinggalin Avenged Sevenfold. Dulu si zaman ada Drive, terus Drive meninggal, ganti-ganti drummer, terus lagunya udah ngebosenin, akhirnya gue tinggalin sih dia.
Avenged Sevenfold itu Dirgat itu ya, gue paling suka. Lagu warnet itu di. Iya, lagu warnet. Gue tahu juga dari warnet ya. Di warnet masih setel lagu itu ya. Nah, oke, gue mau nanya nih sama Mas Wisnu dulu ya. Musik metal zaman dulu sama zaman sekarang itu gue ngeliatnya agak sedikit beda ya. Kalau dari Mas Wisnu sendiri itu lebih suka metal yang zaman dulu apa yang zaman sekarang? Gue sih lebih suka yang lama sih sebetulnya. Mungkin alasannya karena gue mungkin dari zaman SMP, SMA dengerinnya udah itu kali ya. Faktor Tapi gue ya, juga, ya gitu dah. Cuman gue akuin juga sih yang baru-baru juga banyak yang bagus sih. Walaupun nggak semua gitu. Oke, nah gue sempat diskusi sih sama saudara gue dulu. Dia emang metal juga. Itu dia bilang sih sebenarnya kalau metal zaman dulu emang eranya itu lagi era kemasan metal dari tahun ya 80 sampai 90 ya. Tapi mulai 2000-an itu metal mulai redup. Nah, makanya itulah yang mengakibatkan musik-musik metal sekarang tuh kurang booming lah dibanding ya legend-legend yang zaman dulu ya. Kalau gue bilang gini sih, itu semua gara-gara 3 orang sih. Nirvana itu. Oh, Nirvana. Iya, jadi yang tadinya ada hard rock, ada apa ya, ada progressive rock, ada metal, semuanya langsung bubar. Banyak yang mau ngikutin, tapi banyak yang gagal gitu. Akhirnya pas udah masuk tahun 2000 berapa ya? Masuk tahun 2000 ke atas lah, itu mulai ada hip metal kan. Kayak Linkin Park, kayak si Limp Bizkit. Nah, itu mulai lagi tuh. Dan akhirnya metal sama alternatif naiknya bebarengan setelah itu. Jadi sekarang udah mulai kembali ke posisi semula sih. Jadi sempat ada turun ya. Gara-gara itu. Oke, ini masukan banget sih buat gue jadi tambah ngerti. Kalau menurut Ade gimana, Dek? Lo lebih suka metal zaman dulu apa zaman sekarang? Gue sih lebih suka zaman dulu ya. Zaman dulu kayak lebih lepas mereka tuh kalau bikin lagu. Kalau sekarang kan terbatas kan. Satu faktor laku atau nggak lakunya tuh sekarang kenceng coy. Bikin lagu terlalu keras laku kan nih. Bikin lagu kan sekarang kan jadi kan orang bikin lagu lebih apa sih? Sesuai lebih pasar. ngejual ya. Iya pasaran, lebih ngikutin pasaran kan kayak gimana. Contohnya dulu Bang From Fontaine kenceng coy. Cuma sekarang bikin lagu jadi album baru itu jadi kayak apa ya? Banyak auto-tune lah, banyak jadi kok jadi begini sih. Padahal dulu gue suka sama dia gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Sama mungkin juga kalau yang zaman dulu eksperimennya lebih banyak. Jadinya mereka lebih berkesannya lebih smart gitu daripada yang zaman sekarang. Banyak kan jadi follower. Benar banget. Dan lirik-liriknya lebih dalam sih yang zaman dulu. Lebih puitis ya. Mungkin orang awam seperti gue yang nggak bisa ngebedain mana yang namanya metal, yang namanya rock ya. Karena yang pokoknya keras, kelam itu metal kalau menurut pandangan gue. Karena gue orang awam ya di sini bukan. Gitu, makanya gue biar ini penonton di sini biar pada mungkin yang awam juga bisa ngebedain. Mungkin Mas Wisnu sama Ade bisa ngejelasin yang namanya metal itu seperti apa, yang namanya rock seperti apa gitu. Biar, karena agak-agak nyerempet gitu loh. Kalau gue bilang sih mungkin karena roots-nya ya. Roots-nya kan sebenarnya metal itu awalnya banget mungkin dari Black Sabbath. Black Sabbath itu Ozzy Osbourne sih, bandnya dia. Terus ada juga unsurnya dari The Doors. Itu unsur kelamnya juga banyak tuh dari The Doors tuh. Sama Led Zeppelin. Iya, Led Zeppelin. Dan jangan salah, kalau lu denger Beatles, kalau lu udah denger metal gitu dan denger Beatles, itu ada unsur yang dari Beatles juga sebetulnya. Oh iya? Jadi sebetulnya metal itu apa ya, pengumpulan dari segala mbah-mbahnya yang dulu lah. Segala yang kelam dikumpulin jadi satu kayak gitu. Oke, kalau menurut Ade? Tadi sih udah jawab sih sama Mas Wisnu, udah jelas banget sih. Cuman ya, kalau bagi orang awam, apa ya, jelasin metal susah juga sih, Caya. Kalau orang kan taunya kan kalau udah debak-debuk, double pedal, metal. Seosin ada scream, metal. Padahal bukan metal, emo. Iya. Gitu kita. Susah banget sih. Mesti bener-bener, ya itu dia tadi kayak research kayak Mas Wisnu bilang, mesti tahu nih akarnya dari mana,
sampai jadi kayak gini gimana gitu. Jadi nggak semua yang scream itu metal sih sebenarnya gitu. Oke, ini berarti penonton bisa mudah-mudahan bisa jelas lah dari apa kata dua orang metal ini. Oke, kamu tanya lagi saya? Sebenarnya sih ada satu pertanyaan lagi nih, pengen tahu jawabannya dari sisi pemain musik dan sebagai orang yang bisa menciptakan lagu ya kayak Mas Wisnu. Terus dan dari sisi Ade pendengar musik ya. Pasti ngerti kan nih masalah musik nih ya. Jadi ada suatu band ini dia bikin musik ngambil sampel dari pidato orang yang terkenal dengan massive murderer. Kayak tahu Jim Jones? Jadi Jim Jones itu kayak semacam kayak ketua sekte gitu kan. Cult leader gitu, ketua sekte gitu. Jadi dia tuh bikin pidato, dia tuh yang menyuruh orang-orang pengikutnya dia untuk minum sianida. Nah, siapa yang nggak mau minum sianida sama dia dipaksa disuntik ke badannya. Nah, akhirnya yang kabur ditembak-tembakin sama si Jim Jones ini. Nah, si musisi ini dia ngambil sampel pidato si Jim Jones ini untuk musiknya dia. Nah, tapi di dalam lirik musiknya dia ini adalah menentang apa yang Jim Jones itu lakuin. Menurut lu musisi ini salah atau enggak? Salah dalam arti apa dulu nih? Karena ngambil pidato yang menyangkut rasis. Karena korbannya si Jim Jones ini adalah black people. Nih ada dua versi ya. Kalau lu bilang salah karena dia ngambil pidato tanpa izin, gue bilang enggak juga. Karena itu kan pidato itu kan nggak ada copyright-nya. Ya kan? Kecuali kalau misalnya kayak misalnya pidatonya itu cuma disiarin di satu TV tertentu gitu ya. Nah, itu mungkin ya, lu mesti minta izin sama TV. Tapi kalau misalnya emang di mana-mana, gue rasa itu bebas aja. Terus kedua, kalau maksudnya dia cuma sebagai narasi doang buat badan lagunya, buat cerita lagunya, gue bilang itu malah kena banget. Karena kan sebelah kan isinya kan menentang. Tapi di depannya dia kasih tahu dulu nih tentang apa sih lagunya. Gitu. Kalau menurut Ade gimana, Dek? Kalau gue sih setuju sih sama Mas Wisnu. Itu sebenarnya nggak salah sih. Kalau satu ya benar copyright nggak ada. Kedua ya karena apa ya, musisi kan bikin misalnya ada bacaan apa, kalau dibikin musik kan pasti ngena. Ada salah satunya lagu si Dream Theater itu namanya judulnya Illumination Theory. Lu tau Illuminasi kan? Tahu. Illuminati itu. Nah, dia tuh bikin lagu tentang teorinya Illumination. Lagunya itu 21 menit lu tonton. Lu 21 menit. Dream Theater emang musiknya panjang-panjang nih. Lu mesti dengerin itu lagu Illumination Theory, dan itu dibikinnya tuh bagus banget. Lu kayak bukan denger lagu tapi kayak nonton film. Kalau dengerin tuh kayak lu berasa dibawa kemana-mana gitu. Kayak ada ceritanya ya, bagian-bagian cerita ya. Betul. Oh jadi ini ya kayak misalkan, tapi walaupun yang diambil sama musisi ini adalah kan speech-nya si Jim Jones ini kan tentang kayak pembunuhan massal yang rasis, yang black people gitu, tapi kan rasis itu. Maksudnya itu hal yang sensitif untuk dijadiin sampel gitu. Jadi banyak juga yang nentang nih, kenapa harus ngambil sampel itu, kenapa nggak ngambil sampel yang lain gitu. Itu kan narasi. Iya. Kalau narasi sih nggak apa-apa. Soalnya bukan apa-apa ya. Kalau lo mikirnya tuh bukan sebagai artis tuh bukan sebagai musisi doang ya. Kayak misalnya gini deh. Kayak misalnya lo seni rupa, jadi kayak gambar gitu ya. Lo mau bikin lukisan ilustrasi. Hal yang paling, misalnya lo mau bikin lukisan tentang pembunuhan lo, tentang apa ya, pembantaian. Nah, itu hal yang paling nyakitinya harus dimasukin. Karena orang akan menilai itu beda-beda nantinya gitu loh. Udah ngerti banget. Udah ngerti paham. Oke, seperti tadi yang gue bilang, gue sempat jelasin juga ke Fitri. Mungkin pernah tonton film campaign-nya vegan, para vegan itu, vegetarian ya. Sebelum mereka melakukan campaign itu, pasti mereka ngasih video dulu tentang pembantaian si binatang-binatang gitu. Iya, kayak gitu lah. Pertama kan ya? Iya, benar. Sensitif isunya tuh ditongolin dulu gitu, baru tentang lagunya baru Nah, sudah puas terjawab pertanyaannya. Nah, oke. Itu bukan di musik metal, cuman emang ini lagi rame aja. Mungkin karena ada
Mungkin karena ada trauma tertentu lah. Nah, kalau trauma harusnya nggak usah gitu juga sih. Kalau misalnya di Amerika atau di Jerman sendiri antisemit ya, anti Yahudi sendiri, itu kan traumatis banget. Tapi masih banyak film-film atau campaign-campaign yang menjelaskan tentang pembantaian Yahudi itu sendiri gitu. Iya. Agak nggak relevan sih sebenarnya sih. Harusnya menyikapinya dengan open minded ya. Oke, thank you banget Mas Wisnu, thank you banget Thank you. udah mau nemenin kita sering berbagi pengalaman. Ya jangan lupa subscribe, stay healthy juga di rumah. Oke, sama-sama. Salam untuk keluarga. Oke, kita dari The Gabut Coy. Bacot show. Bagus, Gabut Coy. Gabut Coy. Kita dari The Bacot Show. Pamit dulu ya. Oke, semakin bacot. Thank you, Mas Wisnu. Sukses. Yuk, sama-sama. Yuk.